Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pemanasan dan pengalengan. Yang pertama, pengawetan dengan cara pemanasan. Pemanasan makanan adalah cara yang efektif untuk mengawetkan makanan karena sebagian besar patogen berbahaya terbunuh pada suhu dekat dengan titik didih. Teknik pemanasan diterapkan pada bahan makanan padat dan cair. Proses pemanasan bertujuan untuk mematikan atau mencegah perkembangan mikroorganisme yang dapat membusukkan makanan. Salah satu teknik pemanasan yang paling populer adalah pasteurisasi. Yang kedua, teknik pemanasan makanan atau pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir, dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada makanan. Selanjutnya, jenis-jenis produk yang dihasilkan dari proses pemanasan. Yang pertama ada susu, yogurt, makanan kaleng, madu, telur, es krim, dan jus buah dalam bentuk kaleng maupun kemasan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemanasan. Kelebihannya yaitu memperpanjang daya simpan bahan atau produk, menimbulkan cita rasa yang lebih baik pada produk, menginaktifkan enzim fosfatase dan katalase, serta untuk membunuh bakteri patogen. Kekurangannya yaitu hanya mampu menghambat pertumbuhan spora tapi tidak dapat mematikan sporanya. Kadar gizi pada makanan menurun karena pemanasan suhu yang terlalu tinggi dan dapat mengurangi kesegaran dan cita rasa makanan di dalamnya. Yang selanjutnya, pengawetan dengan cara pengalengan. Pengalengan adalah proses menerapkan panas ke makanan yang disegel dalam tabung untuk menghancurkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan makanan. Pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipakai secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Proses pengalengan makanan. Yang pertama, proses sortasi dan pengujian. Yang kedua, proses pengupasan kulit, pembuangan biji, dan pemotongan. 3. Proses blanching. 4. Proses pengisian. 5. Proses exhausting. 6. Proses penutupan kaleng. 7. Proses sterilisasi. 8. Proses pendinginan, pengeringan, penyimpanan, dan yang terakhir pengujian mutu makanan kaleng. Yang kedua, teknik pemanasan makanan atau pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir, dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada makanan. Yang terakhir, mikroba penyebab kebusukan makanan kaleng. Yang pertama, kapang. Kebanyakan kapang tidak tahan panas sehingga adanya kapang pada makanan kaleng disebabkan oleh kurangnya pemanasan atau under proses atau karena terjadi kontaminasi setelah proses. 2. Kamir. Kamir mempunyai kisaran pH pertumbuhan 1,5 sampai 8,5. Namun kebanyakan kamir lebih cocok tumbuh pada kondisi asam. 3. Bakteri. Beberapa bakteri memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya yang disebut bakteri aerobik. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.